Selamat pagi, Pak. Oke, silakan masuk. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, Pak. Oke. Baik, kalau begitu silakan perkenalkan nama kamu. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Nando, Pak. Oke. Nando, kalau Bapak boleh tanya, gimana kabar kamu hari ini, Nando? Kabar baik, Pak. Kamu sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Terus kamu dari rumah kamu ke sekolah tuh diantar atau di mana gitu? Diantar, Pak. Diantar sama orang tua kamu ya? Ya, diantar, Pak. Kamu tadi habis mata pelajaran apa, Nando, kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia, Pak. Gimana mata pelajarannya, menyenangkan? Ada kurang atau? Cukup menyenangkan, Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tentang kabar kamu. Oke, sekarang Bapak mau tanya tentang kamu sebelumnya pernah ke ruangan konseling belum? Belum pernah, Pak. Jadi ini Pertama kali, Pak. Bagus sekali pertama kalinya. Jadi kamu sudah tahu apa itu BK? Belum tahu, Pak. Baik. Jadi Nando, BK itu adalah bimbingan konseling, itu tempat di mana kamu bisa mengutarakan perasaan kamu yang kamu pendam, atau kamu memiliki masalah keluarga, percintaan, atau masalah sekolah lainnya, mungkin teman kamu dibullying atau toxic gitu, kamu boleh datang ke sini. Gitu, nah. Oke, terus tentang mengenai rahasia, kalau kerahasiaan itu aman sama saya, soalnya saya profesional juga. Dan kami akan menjamin yang namanya privasi, soalnya di kami itu ada namanya asas kerahasiaan, itu asas paling utamanya dalam BK, makanya kami sangat dijunjung tinggi yang namanya kerahasiaan itu. Dan Bapak berterima kasih kepada Nando yang sudah berani ke ruangan Bapak untuk berkonseling individu, soalnya sangat jarang konseling yang datang ke sini karena mereka mungkin takut atau malu atau takut dijudge atau lain sebagainya. Kalau boleh Bapak tahu, kamu datang ke sini atas masalah apa ya, Nando? Baik, Pak. Jadi tadi saya jelaskan tujuan saya bisa membandingkan diri untuk bertemu dengan Bapak di ruang mereka, walaupun sejujurnya saya juga takut, Pak, kalau pertama kali kan, tapi mau saya tahan juga. Itu masalah yang saya alami ini semakin membuat saya stres, Pak. Jadi permasalahan inti dari saya ini, Pak, yang saya alami, saya itu kayak bingung dengan sifat saya. Apa sebenarnya bingung, Pak? Saya tuh sepertinya mikir kayak saya ini orangnya nggak enakan, tapi di saat saya lakukan terus sifat saya yang nggak enakan ini, itu semakin membuat saya tidak mempedulikan diri saya itu, Pak. Jadi itu membuat saya kayak harusnya saya mempedulikan diri saya, tapi begitu ada teman saya mau ngajak saya jalan, main, nongkrong, itu sulit untuk saya mengatakan tidak, karena saya berpikir seperti ini: kalau saya tolak ajakan mereka pasti marah dan mau berteman sama saya. Nah, di saat saya mau mengatakan tidak sulit untuk saya keluar dari mulut itu, Pak. Jadi saya paksa harus iakan, walaupun di saat saya kayak badan saya capek, ngantuk, ataupun malas jalan, saya paksakan. Itulah saya bilang saya seperti tidak mempedulikan diri saya dan terlalu menyenangkan banyak orang. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa nih harus bersanding sama Bapak di ruangan, karena kalau saya sendiri pikirkan ini akan jadi stres yang berlebihan nanti yang dapat saya rasakan dan sulit untuk saya atasi, Pak. Itu, Pak. Oke, Nando. Gini, terkait masalah kamu tentang kamu terlalu mementingkan perasaan orang lain, kamu pernah nggak sesekali mengatakan tidak ketika begitu? Selama ini dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan tidak, walaupun sebenarnya saya ingin, sangat ingin. Ya, saya tidak bisa mengatakan tidak. Itu membuat saya sebenarnya lelah, capek dengan apa yang aku lakukan ini. Itu terlalu banyak menyenangkan orang, tapi tidak mempedulikan diri saya sendiri. Gini, Nando, apakah kamu pernah membayangkan suatu hari kamu mengatakan tidak gitu, dan apa yang akan terjadi gitu kalau kamu bilang tidak? Nah, itu sudah sering saya bayangkan lah, Pak.
makanya saya bilang jika saya tidak mengatakan tidak untuk menolak Ajakan. ketika teman saya ngajak saya dalam sesuatu apapun itu, misalkan tidak kelompok atau jalan kemana, di saat saya mengatakan tidak, itu saya sudah bayangkan pasti yang pertama teman saya dan teman saya dikira sombong, marah dengan saya, dan dikira egois lah. Nah, aku tidak mau orang lain itu mengatakan hal seperti itu dengan diri saya, Pak. Itu yang membuat saya kayak, aduh, gimana nih? Ujung-ujungnya saya mengatakan iya, tidak akan mereka. Itu membuatku kayak sulit menyelesaikan permasalahan yang aku rasakan itu, Pak. Oke, jadi kamu ini orang yang selalu mendahulukan orang lain daripada diri kamu sendiri. Betul, Pak. Oke, kalau boleh tahu di momen-momen mana sih itu, bro? Yang kamu selain diajak keluar di sekolah, ada juga nggak kamu kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri kamu sendiri, di kerja kelompok atau PR atau gimana gitu? Kalau untuk di lingkungan sekolah itu, Pak, seperti mereka ngajak kerja tugas, seperti mereka nyuruh saya beli inilah, beli itulah. Nah, itu saya pasti turuti itu, Pak. Karena saya bilang, kalau saya tidak turutin, nanti mereka marah, nanti mereka tidak berteman sama saya. Saya takut mereka, intinya aku tidak mau lah kehilangan mereka. Jadi saya utamakan mereka dibandingkan diri saya, Pak. Jadi kamu itu daripada kehilangan pertemanan nih kan, kehilangan pertemanan, dicap yang egois atau terlalu mentingkan diri sendiri, kamu lebih memilih orang lain tersebut daripada diri kamu sendiri. Betul, iya aja. Betul, Pak. Baik, dok. Kalau boleh tahu, kamu punya pengalaman masa kecil atau enggak, trauma masa kecil atau enggak, kayak apa gitu yang orang tua kamu pernah dikte sama kamu, kalau kamu tuh harus anak yang penurut, kalau kamu tidak nurut ini kamu bukan anak yang begini-begini. Pernah nggak di masa kecil kamu orang tua kamu gitu? Kalau di masa kecil saya, Pak, hal-hal yang seperti itu sudah sering saya alami, Pak. Saat saya kecil tuh orang tua saya suruh beli sesuatu lah di warung, atau saya harus turuti kata mereka, jangan pergi, jangan main, jangan harus tidur sekarang gitu kan. Nah, kalimat yang sering mereka keluarkan itu seperti kayak, apabila saya mengatakan tidak waktu kecil itu, mereka pasti marah, mau pukul saya lah. Nah, mereka bilang kalau kamu tidak nurut, berarti kamu melawan dengan orang tua. Nah, anak yang baik itu harus nurut apa kata orang tua. Nah, itulah yang membuat saya apapun kata orang tua saya selalu turuti sampai ke lingkungan pertemanan saya sekarang. Bahkan sampai saat ini? Ya, makanya sekarang itu saya sulit mengatakan tidak. Baik, dok. Terkait masalah kamu ini, kamu jangan takut ya, karena masalah kamu ini banyak juga yang hadapi terkait masalah tidak enakan, dan banyak orang tua yang begitu gitu. Orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk berlaku A, padahal kamu itu pengennya B. Jadi kamu pasti selalu dilatih dari kecil untuk ikuti apa orang tua kamu, sampai pendapat kamu sendiri kamu tidak berani keluarkan gitu. Ya, betul. Dimana saya tuh punya pendapat, tapi saya tidak berani mengatakan karena pendapat mereka itu yang harus saya turuti, Pak. Apalagi dia orang tua kamu kan. Iya. Dan pasti kalau orang tua tuh merasa lebih superior, apalagi itu kan saya punya pengalaman lebih banyak. Ya, intinya jadi merasa kamu tuh kayak kamu tuh ditekan gitu kan. Ya, intinya mereka tuh udah pengalaman hidup banyak, paling benar lah. Karena pengalaman hidup paling banyak gitu. Ya, mungkin itu yang saya pikirkan, mungkin mereka paling benar lah gini-gini. Karena pendapat saya pasti salah di pandangan mereka. Itu membuat saya kayak di saat mereka ngomong ini saya diam saja, diam dan ikuti apa mereka mau, Pak. Itu yang membuat saya sekarang seperti ini. Oke, dong, terima kasih karena sejauh ini sudah mau terbuka dengan saya ya, dan mungkin saat ini ada beberapa teknik yang bisa dipakai juga dalam dunia konseling, yaitu namanya teknik refleksi. Jadi kamu ini sekarang kamu duduk, tarik nafas, hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, sekarang Bapak meminta kamu tutup mata kamu, terus tuh bayangkan kamu ketemu sama ibu kamu, dan bayangkan kamu di situ kayak menyelah apa yang orang tua kamu sampaikan gitu. Saya itu punya pendirian sendiri loh, Pak, Mak. Saya itu manusia juga. Saya itu bukan
alat atau robot yang dikekang oleh kalian. Saya itu punya pendirian saya sendiri. Gitu. Saya bagi kamu waktu ya 15 detik atau 30 detik. Baik Nando, silakan buka matanya. Oke, dari situ apakah kamu sudah berani untuk ketemu sama orang tua kamu dan mengungkapkan perasaan kamu dan berani mengutarakan apa yang kamu rasakan, bahwa maaf Pak, saya capek jadi orang yang begini, saya juga tuh punya pendirian masing-masing gitu. Mulai ada rasa Keberanian muncul. Oke, sangat bagus Nando, sangat baik, karena mau tidak mau kamu harus begitu Nando, kamu harus memiliki pendirian, karena kamu nanti setelah lulus kamu kan akan kuliah gitu kan. Pasti ya, orang tua kamu pasti nuntut lagi tuh, dan kamu harus masuk jurusan kedokteran padahal kamu pengennya masuk ke jurusan teknik atau apa gitu kan. Jadi sebisa mungkin kamu tuh harus punya pendirian gitu. Nah, jadi nanti seolah-olah kamu itu bisa dibebas gitu. Dan Nando juga harus ingat, tidak semua permintaan atau perkataan orang lain itu harus kamu turuti. Kamu harus mengikuti apa kata hati kamu selama tidak merugikan orang lain, dan yang paling penting kamu bahagia dengan keputusan kamu. Jangan terlalu mikirin apa kata orang tua kamu gitu. Kalau kamu terus mikirin itu, kamu akan selamanya kan kayak kamu udah diikat, tapi kamu serasa diikat, tertekan, bukan begitu kan? Betul. Jadi kamu kayak, wah saya ini merasa tidak lepas gitu. Gimana Nando terhadap konseling ini? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan tadi refleksi juga? Yang dapat saya rasakan dari konseling ini, bahwa di mana saya sadar bahwa hal yang dapat saya lakukan adalah berubah demi sedikit, di mana saya harus bisa melawan ketakutan dan pikiran yang berlebihan yang saya lakukan Terhadap orang lain gitu. terhadap orang lain. Jadi saya harus bisa mengutamakan diri saya sendiri dan berani berpendapat dengan orang tua saya, bahwa apa yang saya inginkan saya harus katakan kepada orang tua saya. Jadi itu yang saya dapatkan di kesini ini, dan harus tidak takut untuk kehilangan siapapun, mau teman atau bagaimanapun. Yang penting tidak melakukan kesalahan. Dan juga apakah kamu lebih lega juga atau gimana? Kalau untuk lega Pak, sudah mulai ada rasa lega lah Pak, dibandingkan yang sebelumnya saya sampai tertekan, bingung, pikiran kosong, karena serasa saya dibudakkan lah. Jadi mereka tidak mengutamakan saya sebagai teman, tapi mengajak saya untuk disuruh-suruh, itu yang membuat saya stres. Oke Nando, mungkin apa yang kamu sampaikan itu sudah baik. Kamu sudah mengikuti konseling dengan sangat baik. Bapak berterima kasih banget karena kamu sudah jujur dan terus terang juga dan apa adanya dengan kamu datang ke sini. Mungkin cukup sekian dari sesi konselingnya, dan kalau kamu mungkin kita akan lagi di sesi berikutnya. Nanti kita tentukan harinya kapan dan berapa menit juga konselingnya, dan saya harap konseling ini bisa bermakna bagi kamu dan kamu bisa menjadi pria atau laki-laki yang lebih baik ke depannya dan lebih mengutamakan perasaan kamu dan tidak menjadi korban perasaan orang lain, dan kamu bisa jadi bahagia dan lebih happy untuk menjalani hidup kamu. Terima kasih Nando telah mengikuti konseling kami. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya pamit pulang Pak. Oke. Selamat pagi Nando. Pagi Pak.